Shalom kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat yang berlimpah yang telah Tuhan nyatakan berikan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih karena masih tetap dalam mengikuti renungan saat indah bersama Tuhan setiap jam 7 petang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan teruskan renungan kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau yang memberkati kami, melindungi kami, dan menjaga kami. Saat ini kami persiapkan hati pikiran kami, mau mendengar nasihat Tuhan melalui Alkitab, firman-Mu Tuhan, agar kami mendapat satu nasihat yang baik dan kami dapat memperbaiki kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini bertajuk tetap bertahan selamanya. Dan ayat renungan di dalam Yeremia 25 ayat 3 mengatakan, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudara yang terkasih, dapatkah kita bertahan lebih lama jika mengetahui terdapat banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Dapatkah kita bertahan jika kita mempunyai sakit dengan kerohanian iman kita? Cobalah pikirkan sejenak, berapa lama kita dapat kekal bertahan dengan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah setelah kita menikah dengan seorang yang menjadi pilihan dalam hidup kita, maka kita lihat pilihan kita itu dapat membahagiakan kita dan kita lupakan Tuhan? Bertahanlah bersama Tuhan. Kekalkan imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika mengingat kembali zaman berkuliah, di mana kami sering makan soto, di tempat kebiasaan, ternyata yang membuat soto sehingga saat ini masih juga orang yang sama setelah 20 tahun. Bapak masih tetap bertahan kerja di sini? Tanya saya dengan kagum. Jawabnya terdengar sedih. Ya, bagaimana lagi? Saya tidak punya keahlian yang lain. Jadi, rasa kagum saya berganti dengan kasihan. Rupanya, Bapak ini sekadar hanya bertahan dalam pekerjaan yang tidak terlalu dia sukai. Inilah pengalaman daripada seorang yang bernama Joko setelah dia kembali melihat ke kampusnya, tempat dia kuliah suatu hari dahulu. Melalui cerita ini, seorang akan bertahan dengan pekerjaannya karena dia tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang lain. Apa yang dia dapat buat adalah terus-menerus melakukan pekerjaan yang dia lakukan sejak muda awal-awal. Tetapi jika kita baca dan fahami firman Tuhan, ayat renungan kita di mana dikatakan Yeremia terus tetap bertahan memberitahukan firman Tuhan yang ia terima selama bertahun-tahun. Dia bertahan dengan iman dia kepada Tuhan. Juga dikatakan walaupun Yeremia mengalami kesulitan selama 23 tahun dalam pelayanan, namun ia tidak bersikap sekadar hanya mau bertahan. Kata daripada terus-menerus dalam ayat ketiga menunjukkan kegigihan, kesungguh-sungguhannya daripada Yeremia ini. Kata Ibraninya mengandung arti
seperti bangun pagi. Dan istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang akan berjalan jauh dan pagi-pagi sekali, pagi-pagi benar melihat pembekalan ke punggung unta atau memanggul sendiri. Seperti mengangkat barang sendiri dan berjalan sejauh jalan yang berkilometer. Apa yang dibuat oleh Yeremia sebenarnya lebih daripada bertahan, tetapi dia gigih dan terus-menerus kekal bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa bertahanlah walaupun kamu punya banyak masalah. Pembaca Yahudi waktu itu akan mudah mengerti arti kata ini dan memahami rahasia kekuatan sang nabi. Tiap pagi ia bangun menjumpai Allah dan mendengarkan firman-Nya. Sesudah itu barulah ia melakukan pelayanan, termasuk menghadapi penolakan orang banyak dalam ayat yang keempat. Beginilah yang harus kita lakukan. Pada waktu pagi kita bangun daripada tidur, kita datang berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita berdoa bersama-sama mencari Tuhan. Hasilnya apa yang terjadi? 54 tahun masa pelayanan yang sukar ia jalani, yaitu Yeremia. Dia tetap apa? Dia jalani dengan tekun. Dia berhasil. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap ingat kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sebahagian orang kehilangan gairah hidup dan didera dengan kebosanan, baik karena kenyamanan maupun karena penderitaan yang mereka alami. Orang-orang ini tetap beraktiviti, tetapi sebenarnya sekadar bertahan cara hidup mereka. Gunakan cara hidup daripada sang nabi. Jangan kita gunakan cara hidup kita hanya mau sekadar bertahan saja. Nanti hasilnya kita tidak puas hati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia, dia bertahan bukan hanya sekadar mau bertahan biasa, tetapi dia bersungguh-sungguh bertahan mengabarkan firman Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Allah yang akan menyegarkan jiwa dan membangkitkan ketekunan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa Tuhan kita kehilangan arah hidup kita dan sekadar hanya mau bertahan hidup. Tetapi di dalam Tuhan, dengan Tuhan, penyertaan-Nya memulihkan dan menyegarkan hidup kita. Firman Tuhan kita pada saat ini sangat baik, yang mahu membawa kepada kita, memberitahu kepada kita tetap bertahan sampai selama-lamanya. Di dunia, kebahagiaan yang kita dapat bukanlah bertahan selama-lamanya. Tetapi kalau kamu bertahan bersama dengan Tuhan, kebahagiaan kekal Tuhan nyata akan berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau. Firman-Mu yang begitu baik menyatakan kami sebagai umat Tuhan harus bertahan. Bukan hanya sekadar mau bertahan biasa, tetapi bersungguh-sungguh dengan gigih, dengan iman yang teguh, hanya percaya kepada Engkau Tuhan sehingga akhir hidup kami. Terima kasih satu nasihat yang baik. Saat ini bantu kami agar kami bertahan dengan iman keteguhan kami kepadamu Tuhan, agar kami tidak lupa kepada Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.